Di ujung sebuah jalan pinggiran kota, tersembunyi sebuah rumah kecil yang sudah dimakan usia. Dindingnya kusam, atapnya sudah mulai bocor di saat hujan turun. Namun di dalamnya hidup seorang lelaki tua yang tak pernah menyerah pada hidup. Namanya Pak Wiryo, 76 tahun, seorang pedagang martabak keliling. Dan dari sinilah cerita dimulai. Dari sebuah rumah tua di ujung gang, tempat seorang kakek sebatang kara masih berjuang melawan kerasnya kehidupan. Wah, udara pagi ini sejuk sekali. Masih bisa kurasakan angin lembut ini. Ya, syukurlah. Sudah tua begini, tapi aku masih diberi kesempatan membuka mata tiap hari. Masih bisa melihat langit dari jendela kecil ini. Masih juga bisa mencium aroma tanah basah setelah hujan semalam. Kadang aku heran, kenapa Tuhan masih menitipkan sisa umur padaku yang hidup seorang diri di ujung gang ini. Jadi, ini yang membuatku harus tetap bersyukur. Walaupun tenagaku makin melemah, badanku juga sudah tidak tegak seperti dulu. Tangan kadang gemetar kalau angkat dagangan. Tapi, selagi kaki ini masih kuat untuk berdiri, aku akan terus berjalan. Tenagaku sudah mulai habis. Bu, martabaknya Bu. Martabak enak, murah juga. Nak, mau martabak? Bapak jual murah. Enak kalau dimakan hangat-hangat. Aduh, maaf Pak, lagi nggak bawa uang. Hingga hari berganti malam, Pak Wiryo gagal menjual dagangannya. Namun, dalam langkah tuanya, ia masih terus berjalan. Sebab, harapan tak selalu soal uang, tapi tentang bertahan, meski dunia seakan lupa. Pak Wiryo terduduk, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Tangannya mengusap mata, walau ia berusaha menyembunyikan air mata. Orang tua itu tak banyak meminta, bukan kekayaan, bukan pujian, hanya ingin merasa berguna, walau hanya sedikit. Andai anakku masih ada, pasti dia nggak bakal biarkan bapak turun ke jalan sendirian begini. Pasti dia bakal bantu bungkus, atau minimal ngomelin bapak, karena masih ngotot jualan di usia setua ini. Dia itu cerewet, tapi bapak kangen cerewetnya. Nah, kalau kamu lihat bapak dari manapun kamu berada, bapak masih berusaha, nak. Meski kadang rasanya kaki ini sudah nggak kuat, bapak cuma ingin kamu bangga. Walaupun bapak cuma penjual martabak keliling dan sekarang tinggal sendirian. Andai kamu masih ada, nak. Malam itu di dekat rumah Pak Wiryo,
Tak seorang pun yang tahu. Diam-diam ada sosok pocong menjaganya setiap malam. Ia mengawasi lampu kecil di depan jendela. Lampu yang selalu menjadi tanda bahwa Pak Wiryo telah pulang. Masih ada, masih bertahan hidup. Lampunya padam. Biasanya rumah kecil itu selalu menyala meski redup. Kemana ya Pak Wiryo? Setiap malam aku melihat bayangannya lewat jendela. Duduk pelan, menyalakan kompor, atau sekedar memandangi kotak martabaknya. Kenapa malam ini gelap? Tidak ada suara patuk kecilnya. Kali ini perasaanku beda. Jangan-jangan ada sesuatu dengan Pak Wiryo. Ya Tuhan, kok dadaku tiba-tiba sesak begini? Tapi sedikit lagi, mungkin masih ada yang beli. Aku harus kuat. Aduh, rasanya kepala muter-muter. Tolong. Pak Wiryo tergeletak di jalan. Pak Wiryo. Waduh, nggak ada orang pula. Halo? Aku harus segera telepon rumah sakit. Halo? Tolong Pak, ada yang pingsan di sini. Segera bawakan ambulan. Ayo cepat, Pak Wiryo tumbang. Malam itu, sirine ambulan menjadi penanda harapan. Tak ada yang tahu bagaimana ambulan itu bisa datang begitu cepat, kecuali satu sosok yang berdiri diam di kegelapan, yang hanya menjadi sebuah cerita. Nyawa Pak Wiryo terselamatkan. Tubuh renta yang tak berdaya akhirnya bisa merasakan kembali hangatnya dunia. Cukup untuk membuka mata dan melihat cahaya pagi yang selama ini hanya ia sapa. Pak Wiryo tak akan pernah tahu, di balik itu ada sebuah keajaiban, bahkan dari tempat yang tak terduga.